What's up, pretty boy? Simple, straightforward stuff. Mati adalah pengalaman satu kali yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Lalu, bagaimana jika ada orang yang merasakan mati dibunuh hingga ratusan kali? Itulah yang terjadi di film Boss Level, sebuah film dengan tema time loop tanpa henti, menceritakan seorang mantan anggota pasukan khusus Delta Force bernama Roy Pulver yang harus mengulangi pengalaman mematikan dan menyakitkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, ia harus berlomba dengan waktu mencari dalang dari kejadian ini untuk mengakhiri penderitaan tanpa henti tersebut. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung saya dengan cara subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol itu sekarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke narasi alur cerita filmnya. Dan halo YouTube, selamat datang di channel Narasinema. Film dibuka dengan pembunuh bayaran yang sedang menjalankan misinya untuk membunuh seorang pria bernama Roy. Teriakan wanita yang kaget saat melihat si penjahat berhasil membangunkan Roy, sehingga ia mampu menghindari tebasan parang yang mengarah ke lehernya. Setelahnya, pertarungan pun terjadi. Ajaibnya, Roy bisa memprediksi dengan tepat setiap gerakan si penjahat. Ia tahu kapan waktunya harus menghindar, menangkis, ataupun menyerang. Itu ternyata karena sudah ratusan kali ia mengalami hal demikian. Tepatnya 139 kali sudah ia mengulang-ulang peristiwa yang sama tersebut. Kemudian muncul helikopter yang menembaki apartemennya menggunakan senapan mesin. Tembakan itu justru hanya menewaskan penjahat yang berada di dalam. Setelah mendapat kesempatan, Roy melemparkan pisaunya yang mengarah tepat di kepala penembak. Hal itu membuat senapannya tak sengaja menembak ke segala arah, bahkan mengenai sang pilot yang menyebabkan helikopternya oleng menabrak apartemen. Roy lalu meloncat ke bawah sebelum apartemennya meledak dan mendarat tepat di bak truk pasir yang melintas. Karena bukan loncatan pertamanya, jadi tentu saja bukanlah suatu kebetulan. Sebelumnya ia sudah 22 kali meleset. Roy lalu merampas mobil dari pengemudi yang lewat karena akan ada penjahat lain yang memburunya kembali. Ia harus bermanuver untuk menghindari tembakan wanita itu. Ia hafal betul bahwa sebentar lagi akan ada bus yang menyeberang, lalu setelahnya jalanan akan mulus. Namun perhitungannya salah, ia agak terlambat masuk perempatan sehingga ia justru tertabrak bus tersebut dan Roy pun tewas di tempat. Namun jangan khawatir, karena Roy akan hidup lagi dan mengulang peristiwa di hari ini yang dimulai saat ia terbangun di apartemennya. Tapi kita akan flashback dulu saat pengulangan ke-79. Teriakan yang sama, pria dengan parang yang sama, semuanya sama, hanya dengan sedikit variasi. Dan satu yang tak pernah berubah, yaitu kematiannya setiap hari. Ketika itu, Roy tertembak karena belum sempat mengantisipasi kehadiran helikopter. Baiklah, mari kita merekap sedikit bagaimana Roy selalu menjalani hari-harinya yang sama di tanggal 9 Mei ini. Saat upaya ke-37, Roy tertembak oleh wanita yang kita sebut saja Pam. Setelah mengalami 14 kali tembakan, barulah ia tahu kapan waktu tepatnya. Di upaya ke-69, Roy terbunuh oleh wanita yang bernama Guanjin. Ketika upaya ke-88, ia juga harus meledak bersama sebuah bom yang ditempelkan di jaketnya oleh seorang pria kecil yang kita sebut saja Kaboom. Di upaya ke-93, ia ditembak oleh pembunuh yang mirip dengannya. Jadi kita panggil saja Roy nomor 2. Saat di upaya ke-101, terkadang ia berhasil membunuh beberapa dari mereka, tapi tak ada pengaruhnya. Mereka yang lain selalu berhasil menemukannya dan membunuhnya. Roy tidak mengerti kenapa mereka ingin membunuhnya dan mengapa ia mengulang hari yang sama. Ia tak punya waktu untuk mencari tahu. Itu terjadi saat setelah ia membuka mata di pagi hari. Waktu upaya ke-48, Roy sempat ingin mengungkap misteri ini dengan menghubungi mantan istrinya yang seorang ilmuwan bernama Gemma. Satu-satunya orang yang ia yakini tahu jawabannya. Tapi teleponnya diangkat oleh Kolonel Clive Ventor, bos tempat Gemma bekerja pada sebuah laboratorium. Ventor mengabarkan bahwa Gemma baru saja meninggal karena kecelakaan kerja di labnya. Roy terkejut mendengarnya, meskipun ia yakin bahwa itu bukanlah sebuah kecelakaan kerja, tapi hidupnya tak cukup lama untuk mencari tahu siapa yang membunuh mantan istrinya tersebut. Kemudian muncul dua orang yang menembaknya dengan RPG. Roy. Kita lanjut kembali di upaya ke-140 yang sedang berlangsung. Kini Roy sukses melewati bus di perempatan, tapi ia harus terus menghindari kejaran Pam yang bahkan kali ini menembakinya dengan RPG. Roy menyenggol mobilnya hingga RPG yang dipegang Pam terjatuh, lalu ia gunakan untuk meledakkan mobil tersebut. Ia kemudian menuju sebuah kedai Cina langganan untuk bersantai dengan minuman alkoholnya seperti yang biasa ia lakukan. Di sampingnya, ada seorang spesialis keamanan pada perusahaan swasta bernama Dave. Roy bisa menghafal kata demi kata apa yang akan Dave ucapkan saat menceramahinya. Ia juga tahu persis apa yang akan terjadi setelah ia masuk kedai itu.
Pada jam 11.05, datang seorang wanita pemain hanggar Cina bernama Dai Feng. Ia lalu akan mengambil tempat duduk terakhir yang tersisa. Pada pukul 12.47, mereka yang memburu Roy menemukannya di kedai itu. Pada titik ini, Roy tak pernah bisa melewati semenit pun. Jadi kenapa ia memilih menyerah? Karena di luar kedai itu, tak peduli kemanapun ia lari dan bertarung sebisanya, Roy tak pernah melewati jam 12.47. Mereka selalu berhasil membunuhnya, makanya ia memilih menghabiskan sisa waktunya di sana. Roy merasa harinya seperti dalam sebuah game. Ketika karakter yang kita mainkan mati, maka kita akan memulainya dari awal lagi. Namun kini Roy butuh rencana. Ia harus mencari seseorang yang bertanggung jawab menghentikan ini semua. Adegan mundur 1 hari di tanggal 8 Mei, sebelum mereka semua memburunya dan sebelum hari yang sama ini terus berulang. Roy menemui Gemma di laboratorium tempatnya bekerja. Itu tidak lain karena ia ingin melamar pekerjaan di sana setelah mendapat rekomendasi Gemma. Gemma bekerja di tempat itu untuk mengembangkan sebuah alat yang bisa membatalkan ruang dan waktu, tapi ia tak menjelaskan secara spesifik untuk apa alat tersebut. Reuni kecil tersebut juga mereka gunakan untuk membahas anak mereka yang bernama Joe, yang kini diasuh Gemma. Dari ruangan lain, mereka berdua diawasi Ventor. Ia yang tak senang dengan kedatangan Roy, lalu menyuruh anak buahnya yaitu Brad menjemput Gemma agar menemuinya. Gemma merasa berhak menerima pengunjung yang ia rasa layak. Ia hanya minta sedikit waktu lagi sebelum menghadap Ventor. Roy juga menjelaskan maksud kedatangannya dengan menyerahkan surat lamarannya kepada Brad. Ternyata Roy mantan anggota Delta Force. Hal tersebut membuat Ventor curiga dan menilai Roy bisa menjadi sebuah ancaman. Ventor kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa riwayat Roy agar bisa diawasi. Jika ada yang bermasalah, maka ia tak segan-segan untuk melenyapkan Roy. Di lab, Gemma tiba-tiba menggunting beberapa helai rambut Roy untuk ia ambil sebagai sampel. Hal itu tentu membuat Roy merasa aneh dengan sikap Gemma kala itu. Gemma juga menanyakan tentang kado yang ia kirimkan beberapa hari lalu, tapi ternyata Roy belum sempat mengeceknya. Pihak keamanan kembali menjemput Gemma agar segera menemui Ventor saat itu juga. Dan ketika hendak berpisah, Gemma membisikkan sesuatu kepada Roy. Ventor menanyakan progres pembuatan alat bernama spindle yang sedang Gemma kerjakan. Tapi sayangnya proyek tersebut harus tertunda. Gemma meminta waktu maksimal 2 minggu lagi untuk menyelesaikan alat tersebut. Ventor lalu menanyakan tentang Roy, apa saja yang sudah mereka bicarakan, karena protokol keamanan tidak mengizinkan subjek membicarakan masalah pribadi. Gemma hanya meyakinkan bahwa mereka berdua tak membicarakan hal yang dimaksud. Akhirnya Ventor mempersilahkan Gemma pergi, tapi sebelumnya ia berpesan agar Gemma melaporkan jika ada proyek yang tertunda. Adegan berpindah ke Roy yang malam itu sedang mabuk di bar bersama seorang wanita. Pelayan bar tersebut lalu menyerahkan telepon untuk Roy. Ternyata itu adalah Gemma yang menelpon. Gemma masih berada di lab dan kini kondisinya sedang darurat, makanya ia butuh bantuan Roy. Tapi sayangnya teleponnya tiba-tiba terputus ketika Roy belum paham apa yang Gemma sampaikan. Ini tidak lain karena ponsel Gemma telah disadap oleh Ventor. Ventor lalu memerintahkan Fred untuk menemukan Gemma karena ia anggap telah membelot. Dan karena hal inilah, makanya Roy juga diburu oleh orang suruhan Ventor. Malam itu Roy harusnya menelpon balik Gemma, tapi ia justru pulang bersama teman wanitanya dalam keadaan mabuk berat, sampai tak peduli dengan Gemma. Ia tak tahu betapa pentingnya itu. Tak tahu kalau itu adalah terakhir kalinya Roy mendengar suaranya. Sesuatu yang tak bisa ia ulangi. Sesuatu yang memaksanya melakukan sesuatu yang berulang. Sekarang kita masuk pada upaya ke-141 yang sedang berlangsung. Roy tahu ini ada hubungannya dengan Gemma, tapi tak tahu bagaimana terjadinya. Ia lalu ingat tentang kado yang pernah Gemma tanyakan. Itu merupakan sebuah buku dengan judul Mitologi Iset dan Osiris. Roy yakin ada pesan yang ingin Gemma sampaikan dalam buku tersebut, karena Gemma sempat membisikkan tentang Osiris. Ia membaca buku tersebut sampai melupakan helikopter yang datang menembakinya. Ia terpaksa mengulanginya lagi di upaya ke-142. Roy tak punya waktu membaca buku tersebut sehingga ia melakukannya ketika sambil menyetir. Tapi tentu saja itu membuatnya lengah dan harus kembali tertabrak bus. Upaya ke-143. Roy melewatkan kedai Cina langganannya. Dan terakhir ia pergi ke tempat lain selalu berakhir buruk, yaitu ketika upaya ke-51. Ditembak setidaknya masih jauh lebih bersih. Lanjut upaya ke-144 yang sedang berlangsung. Yang Roy lakukan selama ini hanyalah melarikan diri dari kejaran. Sekarang ia harus mencari petunjuk tentang apa yang terjadi. Ia pun hentikan aksi tembaknya dan mencari tempat untuk membaca. Osiris dan Iset adalah pasangan yang setia. Dia seorang pendeta tinggi Mesir, ibu dan istri yang ideal, pelindung orang mati, ahli dalam semua mantra untuk melewati perjalanan akhirat. Osiris akhirnya dipotong menjadi 14 bagian dan disebar ke seluruh Mesir oleh musuhnya. Tanpa sengaja, Roy melihat putranya yaitu Joe. Kini Roy adalah satu-satunya keluarganya.
Dan sudah pasti Joe tidak tahu jika ibunya telah meninggal. Ia lalu mengikuti Joe yang ternyata sedang bermain video game lawas di tempat itu. Roy lalu mengajak putranya tersebut untuk keluar makan. Sesampainya di luar, Roy hendak memberitahu Joe yang sebenarnya jika ibunya telah meninggal. Tapi mendadak ia heran ketika melihat jam menunjukkan pukul 12.50. Itu berarti ia melewati hari itu 3 menit lebih lama dari biasanya. Roy akhirnya tahu alasannya. Ia memang telah dilacak. Ketika berada di bangunan basement, alat pelacak tak akan berfungsi. Makanya para pemburu tak bisa menemukannya. Namun tak selang lama, semua orang yang mengejarnya tiba di tempat itu dan langsung menembakinya. Upaya ke-145. Seperti biasa, ia membereskan terlebih dahulu semua orang yang memburunya lalu menuju kedai Cina langganannya. Ia berusaha mencari alat pelacak yang barangkali ditempelkan ke tubuhnya, tapi ia tak menemukannya. Ketika bertemu Dave, Roy lalu menanyakan tentang seluk-beluk alat pelacak. Tempat-tempat mana saja yang biasanya digunakan tempat untuk menanamkan alat tersebut. Menurut Dave, gigi adalah tempat yang paling ideal. Roy terkejut, karena sebelumnya, atau tepatnya setelah ia mengunjungi Gemma, ia memeriksakan giginya pada dokter gigi wanita yang kemudian menjadi temannya. Roy langsung meminta sebotol minuman alkohol dan tang pada pelayan kedai itu. Ia lalu mencabut paksa giginya di toilet untuk Dave periksa. Setelah ia mencabut giginya, ternyata tak ditemukan pelacak. Sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 12.45, yang berarti ia hanya punya waktu 2 menit lagi. Roy kemudian mencabut gigi yang lain dan ternyata disitulah alat tersebut ditanam. Tapi tiba-tiba Roy nomor 2 muncul dan langsung menembaknya. Upaya 145. Roy telah mati 144 kali, tapi kali ini akhirnya ia bisa melakukan sesuatu. Roy menjebak semua orang yang memburunya memakai alat pelacak tersebut. Ia lalu menuju laboratorium untuk menemui Ventor. Roy tak mau mengendap-endap dan memilih dengan gaya lama, langsung masuk dengan menabrak pagar depan gedung. Namun pagarnya ternyata lebih kuat dari dugaannya. Ia hanya mati konyol di tangan Brad. Usaha 146. Setidaknya sekarang lebih memakai taktik. Mobilnya kini dipasangi bom dan akan meledak ketika para petugas keamanan membukanya. Namun tetap saja, caranya masih terbilang barbar sehingga ia masih tertangkap oleh Brad. I can do this all day, Dick. Percobaan ke-147. Kini ia akan masuk gedung dengan cara yang lebih senyap. Roy menyamar sebagai Roy nomor 2 yang memang mirip dengannya setelah sebelumnya ia lumpuhkan. Ia berhasil lolos dari pemeriksaan keamanan, tapi saat di lift, akses kartunya ditolak sehingga bisa dibilang upayanya kali ini masih gagal. Percobaan ke-148, Roy mampu mengatasi petugas keamanan lift, tapi saat keluar lift, ia telah ditunggu oleh petugas keamanan yang lain. Upaya ke-149, masih gagal juga. Ia akhirnya berhasil melumpuhkan seluruh penjagaan gedung itu di percobaan ke-150. Meskipun ia masih harus melawan anak buah terakhir Ventor, yaitu Guanjin. Namun itu bukanlah masalah besar, karena Roy membawa pistol sedangkan Guanjin hanya memakai pedang. Sebelum ia sadar ternyata pelurunya habis dan Roy pun mati lagi. Percobaan 151, Guanjin ternyata di luar dugaannya. Ia tetap terpotong oleh pedang Guanjin. Bahkan meskipun Roy dengan senapan otomatis sekalipun, Guanjin masih terlalu kuat. Hasilnya tetap sama hingga kesempatan ke-156. Dalam kondisi yang sekarat, ia ditemui Ventor, seseorang yang telah membunuh Gemma dan juga dirinya sampai ratusan kali. Ventor mengungkapkan alasannya membunuh Gemma karena dinilai sudah tidak setia. Ia juga menceritakan tentang misi besarnya untuk mengubah sejarah menggunakan alat spindle Osiris yang ia bangun. Setelah ceramahnya selesai, Ventor kemudian memotong Roy dengan tangannya sendiri. Setidaknya, kini Roy tahu yang membuatnya berputar-putar mengulang hari yang sama, karena ia terjebak dalam benda yang disebut spindle Osiris. Gemma tampaknya sengaja melibatkan Roy sejak awal, tapi Roy tak paham apa alasannya. Sampai ia ingat tentang buku mitologi Osiris pemberian Gemma. Dan ialah Osiris itu. Gemma mengirimkannya ke spindle untuk menghentikan Ventor. Gemma ingin Roy mengulangi selama yang ia bisa. Ingat dengan Dai Feng yang masuk ke kedai Cina pada pukul 11.05? Ya, dia adalah juara dunia 12 kali pedang hanggar. Pada kesempatan ke-158 ini, ia menemui dan meminta Dai Feng mengajarinya memakai pedang. Ini tidak lain karena Roy ingin mengalahkan Guanjin. Dai Feng bersedia melatih Roy tapi sayangnya ia harus terbang ke Cina esok hari, yang berarti ia hanya punya waktu 1 hari. Bagi Roy itu tak masalah karena ia bisa mengakumulasikan waktu yang ia punya dengan terus melakukan pengulangan.
Roy terus berlatih pedang hingga pada upaya ke-199 dan pada percobaan ke-200 akhirnya ia merasa siap untuk melawan Quan Jin. Usahanya tak sia-sia karena kini Roy mampu mengalahkan Quan Jin, termasuk Brett dan juga Ventor. Ventor tak percaya dengan apa yang telah Roy lakukan sejauh ini. Ia lalu sadar bahwa ini karena spindle itu. Ventor lalu berpesan jika reaksi spindle berlangsung lama itu bisa menghancurkan planet. Tapi Roy tak peduli akan hal tersebut. Ventor juga memperingatkan Roy tentang keselamatan anaknya yaitu Joe. Jika Roy bisa sejauh itu untuk membunuhnya, bisa dipastikan jika Joe juga tengah dalam bahaya. Roy lalu bergegas menuju tempat Joe biasa bermain game. Tapi terlambat, Joe telah dibunuh anak buah Ventor. Lalu datang akhir dunia seperti apa yang Ventor katakan. Roy merasa usahanya akan selalu sia-sia. Dan pada pengulangan-pengulangan setelahnya, buat apa ia repot berusaha? Tak penting lagi karena pada ujungnya Roy tetap harus kehilangan orang-orang terdekatnya. Sampai kemudian ia terpikir untuk menghabiskan waktunya dengan cara yang berbeda. Jika selama ini ia tak pernah mengenal anaknya, maka kali ini ia ingin lebih dekat dengan Joe. Roy menemui Joe di tempat game biasa dan ikut bermain bersama. Kemudian mereka berdua berjalan-jalan di taman. Sesuatu yang tak pernah Roy lakukan sebelumnya. Puluhan kali mereka melakukan hal tersebut hingga akhir dunia tiba. Singkat cerita, pada pengulangan ke-249, Joe bercerita jika tadi pagi ibunya menelpon. Mendengar hal tersebut, Roy lantas memeriksa HP Joe dan menyimpulkan setidaknya Gemma masih hidup saat ia terbangun. Pada pengulangan selanjutnya, ia melakukannya dengan cepat untuk menuju laboratorium, tapi ternyata Gemma telah meninggal. Setelah melihat rekaman CCTV, ternyata Gemma masih hidup 14 menit setelah Roy terbangun. Dan ia masih punya waktu untuk menyelamatkannya. Roy lalu menembak kepalanya sendiri. Kini ia harus bergegas. Saat helikopter itu tiba, Roy langsung meloncat ke sana dan menyuruh pilotnya untuk membawanya ke laboratorium. Waktu terus berjalan, kini hanya tinggal 12 menit lagi. Akhirnya ia sampai. Para penjahat yang memburunya masih berkumpul di gedung itu, jadi Roy tak butuh waktu lama untuk membunuh mereka semua. Singkat cerita, Roy muncul tepat sebelum Gemma dibunuh dan langsung melumpuhkan Ventor serta Brett. Gemma terkejut melihat Roy datang untuknya. Akhirnya apa yang ia harapkan mampu Roy selesaikan. Namun mereka tak punya banyak waktu. Mereka harus segera menghentikan alat spindle tersebut agar tak membawa mereka ke akhir dunia. Gemma menciptakan dimensi Roy menggunakan DNA-nya sebagai massa yang hilang. Untuk merestart semuanya, Roy harus masuk ke pusat spindle. Dan secara teori, kontinum ruang dan waktu akan mengatur ulang dan memulai kembali. Akan berjalan sesuai rencana jika massa Roy dikembalikan ke inti. Tapi ada kemungkinan gagal dilakukan sehingga Roy akan lenyap. Namun satu yang pasti, jika Roy tidak mencobanya, itu akan membawa mereka pada akhir dunia. Roy lalu mengucapkan salam perpisahan dan masuk ke terowongan tersebut. Dan itulah ending film Boss Level. Adegan aksi, sains fiksi, serta dibumbui dengan komedi membuat film ini secara keseluruhan cukup fun untuk ditonton. Frank Grillo mendedikasikan film ini untuk mendiang ibunya yang meninggal di tahun 2019. Baik, cukup sampai di sini saya dalam menarasikan alur cerita film Boss Level. Semoga terhibur dan sampai jumpa.